sapi yang kecil ditambatkan dengan sapi besar, itu kalau dibanding dengan sapi kecil ditambatin dengan sapi-sapi kecil yang lain, atau dalam satu vlog sapi yang tidak dicencang, tidak ditali itu ya, sapi-sapi yang besarnya sama dengan sapi-sapi yang ada yang besar dan yang kecil di dalam satu kandang, itu namanya perkembangan sapi yang kecil itu susah ya. Yang tambah gede adalah sapi-sapi yang besar. Makanya kuncinya kalau sapi itu tidak ditambatkan, taruhlah di situ sapi-sapi yang seukuran, seusia, jadi beratnya sama, besarnya sama, dan umurnya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semua sehat dan rezeki selalu berlimpah. Hari ini kita akan membahas tentang persapian. Ada pertanyaan dari Adem Ayem Farm. Dok, mau tanya, sapi saya nafsu makannya gak ada, obatnya apa dok? Jadi nafsu makan tidak ada itu biasanya atau bisa jadi berkaitan dengan gejala suatu penyakit. Jadi kalau sapi sakit itu biasa yang pertama ditunjukkan itu tidak mau makan ya. Kemudian baru demam, atau bisa jadi demam dulu baru tidak mau makan. Nah gitu ya. Sakitnya sapi itu biasanya kan bisa karena bakterial, bakteri tertentu, bakteri pernapasan atau pencernakan ya. Virus ya, bisa virus, bisa karena cacingan, bisa juga karena protozoa dan lain-lain ya. Nah itu membuat sapi itu tidak mau makan. Pertama karena infeksi ya, itu infeksi. Kedua, bisa sapi tidak mau makan itu bisa karena stres ya. Stres itu stres lingkungan, mungkin cuaca, iklim dibawa dari sapi yang dari iklim rendah, dari pegunungan ke daerah yang panas atau di daerah pantai, itu awal-awalnya juga tidak mau makan ya. Kemudian cuaca yang dingin, air, hujan, kena tempias, itu bisa juga tidak mau makan. Lingkungan yang berbeda, dari mungkin sapi baru beli dari pasar, di tempat pedagangnya atau tempat pemiliknya sebelumnya itu beda perkandangannya. Dan beda juga orang yang memberikan pakannya, berubah orangnya juga bisa tidak mau makan ya. Bisa lingkungan yang bising ya, ini sekarang banyak kampanye kena potbrong ya, biasa tidak ada suara-suara, ini stres, suaranya bikin bising, bikin bingung ya. Itu karena lingkungan, itu berarti fisik. Yang tadi biologik, pertama infeksi, ini fisik ya. Fisik itu lingkungan, stres karena lingkungan, stres karena ganti kandang, atau stres karena habis ditransportasikan atau habis dirogoh di IB, itu bisa juga tidak mau makan. Nah kemudian kimiawi, sapi makan pakan yang beracun, bisa tumbuhan beracun, bisa juga pakannya itu sudah basi ya, pakan sudah basi, itu juga bikin sapi tidak mau makan. Jadi bisa jadi sapi yang tidak mau makan itu dari sesuatu yang tidak jelas ya, tidak bisa diketahui. Bingung yang punya sapi ini, tidak kena bakterial, viral, tidak kena infeksi, iklimnya juga biasa. Nah itu bisa gejala pasti ya. Dan juga ada sapi memang dari lahir itu ya, dari kecil itu memang malas makannya, susah. Nah itu gimana caranya ngobatinya ya? Obatnya ya tergantung penyebabnya. Jadi kalau tadi bakterial, penyebabnya bakteri, tidak mau makan, ternyata panas badannya tinggi, nah, dikasih antibiotik, dikasih bikompleks, itu yang utama ya. Kalau virus bisa juga dikasih anti alergi, dikasih vitamin bikompleks gitu ya. Kalau cacing ya dikasih obat cacing seperti albendazole atau mebendazole, dikasih bikompleks. Kemudian kalau protozoa ya dikasih anti protozoa ya, amprolium ya, kemudian dikasih bikompleks begitu ya. Kenapa bikompleks? Bikompleks itu akan
menormalkan atau memperbaiki metabolisme dalam tubuh ya. Nah itu kalau infeksi ya. Kalau sekarang penyakit-penyakit yang dari tadi lingkungan, stres dan segala macam. Nah kalau sapinya stres, dipindah kandang, itu bisa juga dikasih B kompleks atau dikasih vitamin B12 ya. Nah kalau tadi nggak enak badan, dikasih B kompleks, metabolisme dalam tubuhnya kembali normal, kembali baik. Nah kemudian akan nafsu makannya menjadi baik. Nah kenapa vitamin B12 bisa vitamin B12? Vitamin B12 itu fungsinya membantu proses pembentukan sel darah merah. Kemudian vitamin B12 itu memberi rasa enak dalam tubuh, senang ya. Jadi kalau habis disentuh vitamin B12 itu sapi itu kelihatan nyaman gitu ya. Dan vitamin B12 itu menurut pengalaman saya itu meningkatkan prestasi khusus. Jadi sapi-sapi yang tidak mau makan itu kalau disuntik vitamin B12 itu seperti ada rasa lapar terus gitu ya, makan gitu ya. Jadi itulah fungsi vitamin B12. Jadi kalau sapi yang tidak jelas penyebabnya apa itu bisa juga dikasih vitamin B12. Nah dosisnya berapa? Nanti sapi dewasa bisa dikasih 10 cc, sapi yang kecil bisa dikasih 2 sampai 3 cc. Itu baik vitamin B12 maupun B kompleks bisa diberi dosisnya seperti itu saja. Jadi antara 2 sampai 10 cc tergantung dari besar kecilnya hewannya. Nah, kemudian bisa diulang berapa kali? Sebenarnya tidak perlu diulang ya, tidak perlu diulang kalau sapinya kondisinya sudah bagus. Tapi untuk sapi-sapi yang dari kecil tidak mau makan, jadi malas makan ya, dari kecil sudah tidak mau makan, nah itu bisa dikasih vitamin B12 setiap bulan. Jadi nanti akan memacu prestasi ususnya. Tentu saja sapi-sapi yang sudah disape ya akan memacu prestasi ususnya. Kemudian ini lambungnya itu akan, atau saluran pencernaan itu kapasitasnya bisa bertambah. Jadi kalau ukurannya malas-malasan makan itu hanya 1, jadi dengan diinjeksi vitamin B12 yang rutin setiap bulan itu mungkin kapasitasnya dari 1 menjadi 4 begitu ya. Jadi akhirnya sapinya bisa tumbuh besar karena kapasitas pencernaannya tambah banyak gitu. Benar apa lagi ya? Oh ya, ini. Nafsu makan itu tidak ada hanya obatnya. Nah, nafsu makan itu gini, atau perkembangan pedet atau perkembangan sapi yang bertumbuh itu tidak hanya tentang obat. Jadi gini, menempatkan sapi kecil dekat dengan sapi besar atau menyancang ya, menali sapi kecil itu dekat dengan sapi besar itu akan membuat stres juga. Jadi akhirnya dia akan kurang enak rasanya ya. Sapi yang kecil ditambahkan dengan sapi besar itu kalau dibanding dengan sapi kecil ditambahin dengan sapi-sapi kecil yang lain, atau dalam satu vlog sapi yang tidak dicencang, tidak ditali itu ya, sapi-sapi yang besarnya sama dengan sapi-sapi yang ada yang besar dan yang kecil di dalam satu kandang, itu namanya perkembangan sapi yang kecil itu susah ya. Yang tambah gede adalah sapi-sapi yang besar. Makanya kuncinya kalau sapi itu tidak ditambatkan, taruhlah di situ sapi-sapi yang seukuran, seusia, jadi beratnya sama, besarnya sama, dan umurnya sama. Begitu Mas Adem Ayam jawaban saya. Dan kepada semua teman-teman yang punya pendapat lain, tolong ditulis di kolom komentar. Itu akan menambah ilmu saya. Saya ucapkan terima kasih. Dan kepada semua subscriber, viewer, likers, komentator, semoga semuanya sehat dan rezekinya tambah banyak.